Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Kepada anak-anakku sekalian, puji syukur alhamdulillah ya, kita bisa bersilaturahmi lagi ya. Kita bertaulabul ilmi ya. Dalam hal ini kita mencari ridha Allah lewat pembelajaran ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini. Nah, sholawat beserta salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya ya, hingga kepada kita sekalian yang mudah-mudahan ya di yaumil akhir, alhamdulillah Pak, yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang toleransi ya. Dalam hal ini dalil nakli tentang toleransi. Dalil nakli itu dalil nas Al-Qur'annya ya. Itu surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, ini ayatnya. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ini surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, ya hai manusia, wahai manusia, ya inna khalaqnakum, sesungguhnya telah menciptakan, yaitu Allah, khalaqnakum, jadi Allah telah menciptakan kamu ya, kita semua telah menciptakan manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kamu min dzakarin ya, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan dari seorang perempuan itu ya. Kemudian melanjutkan wa ja'alnakum ya, kemudian menjadikan siapa Allah, wa ja'alnakum, atas kamu. Jadi Allah itu menjadikan kamu ya. Menjadikan kita semua ya, menjadikan kita semua manusia syu'uba wa qabaila ya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa ya. Seperti itu. Tujuannya apa? Lita'arafu ya, agar kita saling mengenal itu ya. Itu ya. Ini untuk penjelasannya. Kemudian lanjut, inna, sesungguhnya akramakum ya, sesungguhnya orang yang paling mulia ya, manusia yang paling mulia, indallahi, di sisi Allah ya, dari sisi Allah, atqakum, yaitu orang yang paling bertakwa di antara kita, di antara manusia ya, itu. Kemudian innallaha, dan sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui
apa-apa yang telah kita kerjakan, apa-apa yang telah kita perbuat. Ya, innallaha alimun khabir, dan maha teliti segala sesuatunya. Itu ayat tentang dalil nakli toleransi, ya. Di sini ya dalam bahasa Arab toleransi itu dikenal dengan tasamuh, ya, tasamuh. Tasamuh, toleransi, ya. Artinya saling menghargai, ya, menghargai. Di sini tasamuh. Menghargai apa? Saling menghargai perbedaan di antara manusia, saling menghormati. Dalam rangka apa? Dalam rangka ukhuwah Islamiyah, ya, persaudaraan sesama muslim. Jauh itu, ya, tidak hanya sebatas sesama muslim, juga ukhuwah watoniyah, yaitu ukhuwah, ya, persaudaraan sesama warga negara. Tahu, sebagai warga negara Indonesia yang begitu banyak suku beragam, ya, bahasa, suku, ya, budaya. Oleh karena itu, supaya negara kita tetap damai, tetap aman, maka ya perlu adanya toleransi, karena negara kita adalah negara yang sangat beragam, ya, kultural, budayanya, bahasanya, agamanya, ya. Karena negara kita bukan negara agama, karena negara kita adalah agama yang beragama, karena beda negara agama dengan negara beragama, itu beda. Kalau negara agama berarti negara itu memiliki satu agama, tetapi kalau negara beragama artinya suatu negara itu, yang hal ini Indonesia, itu beragam agama, ya, dari Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Katolik, Konghucu, itu ya beragam. Oleh karena itu, untuk memperkuat, ya, negara kita, ya, supaya damai, supaya tentram, maka perlu adanya sikap toleransi. Hal ini juga, ya, sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang tadi sudah disebutkan, ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ini. Ya, wahai manusia. Ini berarti itu di ayat ini, ya, termasuk ayat Makkiyah, ya. Karena sudah menyebutkan ya ayuhan nas, ya. Turun di Mekah, ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, ya. Sesungguhnya Allah menciptakan kita, menciptakan manusia, ya, menciptakan kamu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum, dan telah menjadikan siapa itu Allah, itu menjadikan manusia syu'uban, ya, berbangsa-bangsa, ya, wa qabaila, bersuku-suku, agar apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal, saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati sesama manusia. Inna akramakum, sesungguhnya, ya, orang yang mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, yaitu orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, dan sesungguhnya Allah mengetahui dan maha teliti. Itu, ya. Jadi yang dilihat Allah adalah ketakwaannya. Di mata Allah semua manusia itu
sama, tidak membedakan ini warna kulit ya, hitam atau putih, ini dari suku mana, dari bangsa mana, tidak melihat seperti itu, tapi Allah melihat sisi dari ketakwaan manusia itu sendiri ya. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya ya selalu ya berbuat atau bersikap toleransi terhadap sesama manusia meskipun kita berbeda-beda, namun kita satu tujuan ya, satu tujuan, yakni yang mencari ridha Allah dalam kehidupan ini. Kemudian selanjutnya ya perlu kita ingat dan perlu pahami mengenai toleransi ini ya. Bagaimana cara toleransi dengan antar umat beragama ya. Di sini ketika kita toleransi dengan umat beragama, kita hanya batas ya toleransi dalam artian sosial ya, kemanusiaan ya, seperti menghargai ya, menghormati ya, kebebasan untuk menjalankan ibadah ya. Jadi kita memberikan rasa aman kepada ya agama lain untuk menjalankan ibadahnya menurut keyakinannya ya. Tetapi perlu kita catat dan perlu kita pahami, di sini kita tidak boleh ya toleransi dalam hal ibadah, pelaksanaan ibadah, seperti kita bergantian ya menjalankan ibadah ya, seperti apa yang dilakukan oleh kaum kafir ya, merayu ya, membujuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk bergantian menyembah Tuhan mereka ya, yang kemudian ya hal tersebut ya turun wahyu yaitu surat Al-Kafirun ya, di mana Allah memerintahkan melarang hal tersebut ya. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abastum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim ya. Ini adalah perintah Allah ya. Qul ya. Ini artinya katakanlah. Kepada siapa Allah mengatakan? Kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Agar apa? Menyampaikan kepada orang kafir, ya ayyuhal kafirun ya, agar disampaikan kepada orang kafir, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun ya, la tidak a'budu ya, a'budu aku menyembah ya, ma ta'budun ya, apa-apa yang mereka sembah, apa-apa yang orang kafir sembah. Jadi ini adalah penolakan ya atas rayuan atau bujukan dari orang-orang kafir ya kepada Kanjeng Nabi Muhammad agar bergantian menyembah ya. Jadi orang kafir menyembah ya Allah, kemudian orang Islamnya ya Kanjeng Nabi Muhammad suruh menyembah Tuhan mereka. Nah, hal ini tidak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga turunlah surat Al-Kafirun ya. Qul, katakan wahai Muhammad ya, kepada siapa? Kepada orang kafir. Ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir ya. La a'budu ya. Aku tidak akan menyembah
ma ta'budun. Ya, apa-apa yang kalian sembah, apa-apa yang mereka sembah itu ya. Kemudian wala angtum ya. Jadi dan bukan antum kamu atau mereka orang-orang kafir abiduna ma a'bud ya. Karena apa? Karena mereka bukan penyembah Tuhan yang aku sembah ya. Ini ya. Karena mereka bukan penyembah ya. Allah karena mereka menyembah berhala-berhala ya. Tidak mungkin ya. Itu. Ini adalah bujukan rayuan ya. Itu. Kemudian ayat 4-nya wala ana 'abidum ma'abadstum. Wala dan aku kami ya anak abidu ma'abadstum tidak akan menyembah, tidak akan pernah menyembah ma'abadstum apa-apa yang kalian sembah, mereka sembah, orang kafir sembah. Jadi ya, Kanjeng Nabi Muhammad itu mengatakan ya, ini berdasarkan dari perintah Allah ya. Wala ana dan kami saya kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang kafir abidum ma'abadstum ya. Jadi Muhammad tidak akan pernah menyembah apa-apa yang mereka sembah. Kemudian ayat kelima, wala antum abiduna ma a'bud ya. Dan mereka pun tidak akan menyembah apa-apa yang orang Islam sembah, apa-apa yang ya baginda Muhammad itu sembah, yakni Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini. Kemudian lakum dinukum waliyadin. Jadi untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi silakan ya masing-masing saja ya. Orang kafir silakan, kalian kata baginda Muhammad, kalian sebagai orang kafir silakan ya, sembah Tuhan sendiri dan saya pun menyembah Tuhan sendiri. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah surat Al-Kafirun, ini adalah perintah Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad agar mengatakan kepada orang-orang kafir untuk menolak ajakan mereka untuk saling bergantian menyembah ya. Itu ya, jadi sekali lagi ya, toleransi itu atau tasamuh itu sebatas dalam kemanusiaan, dalam sosial, tidak boleh dalam beribadah, artinya bergiliran menyembah Tuhan itu ya, karena la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini kalian paham dan mengerti ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.